kelihatannya diem aja, seperti yang kurang nyambung. Mau tahu faktor keindahan? Harus ikhlas jawabannya hadirin. Jadi ternyata Allah menciptakan keindahan yang hakiki itu diawali dengan kebersihan. Coba wajah yang rupawan tapi hidungnya ada korongnya, upil, mata yang indah di sudutnya ada belek, gigi yang indah cehil, apa bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau sudah kena kotor, itu yang indah itu sirna. Makanya kalau ingin memiliki pribadi yang indah, kita juga harus mencintai bersih. Ini penting hadirin, ini baju nih bagus karena baju baru. Sekarang ada saja di sini bekas sayur lodeh atau sop, atau kecap, atau sambal, bisa hilang keindahannya. Nah suatu saat datang ke sebuah masjid yang bagus bangunannya, sayang perawatannya tidak memadai, hilang keindahannya karena kotor. Orang yang rupawan juga kalau kata-katanya kotor hilang keindahannya. Perilakunya kotor hilang keindahannya. Pikirannya kotor hilang keindahannya. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, wajib kita mencintai kebersihan. Bersih itu sangat lebar hadirin. Mulai dari bersih fisik, bersih pikiran, bersih perkataan, bersih pendengaran, bersih mata. Coba, apa fungsi mata? Salah. Mata itu bukan untuk melihat. Mata itu untuk melihat yang baik. Kalau itu mah hewan juga melihat. Fungsi mata itu untuk melihat yang Allah sukai. Kalau melihat yang tidak diridhoi, maka itu tidak benar penggunaan matanya. Apa fungsi mulut? Benar hadirin. Faliyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Pilihannya cuma dua mulut ini, berkata baik atau diam. Selebihnya akan turun keindahannya. Tapi di antara semua keindahan, maka indah, bersih terpenting adalah bersih hati. Bersih hati yang bisa membuat kita punya pribadi indah. Bersih hati dari apa? Yang pertama, bersih hati dari mengilahkan sesuatu selain Allah. Makanya orang yang rumahnya megah, indah, bajunya indah, mobilnya indah, wajahnya indah, tapi dia pecinta duniawi, menuhankan popularitas, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, jabatan. Pokoknya kalau hatinya tidak bersih dari ketauhidannya, tidak bersih, dijamin akan tidak indah akhlaknya. Rasulullah SAW memiliki qalbun salim. Makanya rekan-rekan jangan terlalu cemas dengan penampilan kita, tapi cemaslah dengan penampilan hati kita. Ini sudah sering ditanya ke ibu-ibu, Bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Ini jebakan Batman ya. Kenapa waktu dandan begitu khusyuk, tapi sholat begitu gesit? Nah, karena fokusnya ingin dilihat siapa. Kalau ingin dilihat makhluk, casing yang dibagus-bagus. Ingin dilihat Allah, dua yang dibagus-bagus. Karena Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati dan amal. Makanya bukan tidak boleh kita pakai pakaian indah, tapi keindahan ini hilang cepat sekali kalau hati kita kotor. Makanya ayo kalau ingin menjadi pribadi yang indah, bersihkan hati dari kecintaan terhadap duniawi ini.
dunia ini gitu. Panggung sandiwara, sudahlah kita tidak usah terlalu serius. Pilpres jangan habis-habisan, saudara belum tentu hidup loh bulan April ya. Jangan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, menuhankan pujian, penghargaan, kedudukan, itu akan membuat kotor hati kita. Bersihkan, tiada pencipta selain Allah, kita ciptaan Allah. Bagusnya jangan ujub, ada kekurangan jangan minder, lihat orang lain jangan iri, lihat yang dianggap kurang bagus jangan meremehkan, dan siap dengan apapun yang Allah takdirkan. Tiada pemilik selain Allah, tidak ada orang kaya, orang-orang nggak ada, yang ada tuh hamba Allah yang diuji, dititipi kekayaan sesuka Allah. Orang kaya tuh bukan karena pintar, kalau pintar kaya profesor paling kaya di dunia, ya. Kita harus kerja keras. Oh, kalau kerja keras kaya berarti tukang batu yang paling kaya. Kita ini harus bertakwa. Nah, nggak akan semuanya punya kekayaan yang sama ya. Karena Allah yang membagikan, tidak apa-apa. Yang penting bersih hartanya. Dan kita tidak diperbudak karena semuanya hanyalah milik Allah. Lihat orang kaya biasa aja, jangan jadi gum dan ingin dekat terus dengannya. Mending ingat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin dekat dengan Allah, kita tidak akan jadi hina. Tapi ingin dekat dengan orang kaya, kita jadi begini, jadi hina. Ayo, bersih. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang menguasai setiap makhluk selain Allah. Kita jangan ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk. Makin banyak berharap dari makhluk, makin banyak terluka hati ini. Makin gelisah, makin terluka, makin kecewa, makin sakit hati, makin lengket hati dengan makhluk. Rangko dicopot, robek nanti hatinya. Biasa aja, dunia ini biasa. Untuk kopiah jangan dicintai. Pertama ada kurang bagus kopiahnya ya. Yang kedua pinjam lagi. Sudah pokoknya barang semua nggak boleh ada yang melekat di hati. Suami istri tidak boleh melekat hatinya ya. Cinta boleh tapi ya tidak boleh mendewa-dewakan asmara. You are my everything. No, you are only someone man. Ya kan? Ini penting hadirin. Jangan ada kemelekatan hati karena orang dibulak-balik terus oleh Allah hatinya. Dan tiada yang menguasai takdir selain Allah. Orang mau janji apapun kalau Allah nggak izinkan tidak terjadi. Orang mau ngancam apapun, pokoknya kamu saya tenang saja. Allah yang menguasai segalanya. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi apapun yang diancamkan orang. Dan juga tidak akan terjadi apapun yang dijanjikan orang. Allah saja di hati kita anteng. Siap nih hadirin? Dah. Sing ikhlas melakukan apapun kalau ingin indah. Orang tuh hilang keindahan kalau udah bersandar ke makhluk. Lihat orang yang cemburu amuk-amukannya kayak apa. Bukan tidak boleh cemburu, cemburu mah fitrah kita ya. Tapi kalau sudah berbudak rasa cemburu itu sudah hilang keindahan akhlaknya. Apalagi yang indah, bersih dari munafikan. Orang-orang yang suka berbohong itu tidak indah. Mana emang cakep-cakep tukang tipu, kan gak enak. Emang dia ganteng, tapi astukib. Asli tukang kibul. Siapapun yang hilang kejujurannya, hilang keindahannya hadirin.
Telah tertangkap basah, tertangkap tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, tertangkap. Ganteng tapi koruptor, hilang keindahannya, benar? 90 juta tertangkap, keterimanya sekian juta, hilang kecantikannya. Sudah, jangan mikir kemana-mana, ya. Iya kan? Si cantiknya hilang kecantikannya ketika tidak bersih. Makanya jujurlah, kita akan jadi pribadi yang indah kalau kitanya jujur. Jangan pernah mengingkari janji, jangan pernah lari dari amanah, akan indah hadirin. Seseorang yang tukang bohong, pengingkar janji, sehebat apapun hilang keindahan akhlaknya. Sepakat? Sepakat tidak? Jujur. Saya jujur nanti dimarahi istri saya. Nggak apa-apa. Dimarahi istri mah nggak bahaya, dimurkai Allah yang bahaya. Makanya lelaki takut istri itu dia cuman baiknya di depan istri, tapi di belakang istri cowok. Jangan bangga akhwat punya suami takluk tuh, ya. Suami kucing. Kalau di kantor singa, pulang ke rumah kucing. Suami takut ke Allah dimanapun dia akan terjaga. Suami takut istri, kalau gitu harus galak, justru enggak boleh galak. Suami yang galak sama istri itu adalah justru karena dia takut istrinya, makanya keluarnya galak. Harusnya mah ajeg jadi suami, mau wibawa, tenang. Tapi istri saya ngomong terus, emang bakatnya begitu. Lebih baik ngomong sama suami daripada ngomong sama tetangga, berantem masalah baru. Dengerin aja. Mending tumpah sama suami omongannya daripada tumpah ke orang lain. Aib, benar? Udah mikir, benar juga. Udah dikasih tahu, kalau sama istri mah resepnya sederhana, jangan dimasukkan ke dalam hati, itu aja, dengar saja di telinga, ngangguk, jangan dipotong omongannya, karena bekas potongannya itu lebih banyak. Mending tumpah nggak apa-apa, dengar, ngangguk sambil zikir. Kalau nggak enak didengar sambil istighfar pelan-pelan. Karena kalau keras istighfar. Ini serius hadirin. Jadi tidak takut ke istri bukan berarti galak, tapi justru menjadi bijak. Kan lelaki takut ke istri itu ada yang diem, penuh dengan muslihat, ya. Ada yang lalu dia marah karena ingin menunjukkan gak perlu begitu. Kita tuh lelaki, kepala keluarga. Tenang, jelas? Bersih dari kemunafikan, bersih dari kesombongan. Orang sombong tuh susah. Sekarang cantik sombong hilang keindahannya. Ganteng sombong hilang keindahannya. Pakai baju mahal, bagus, hilang keindahannya ketika sombong. Keindahan dalam tawadu, bukan dalam ketakaburan. Ayo hadirin sekalian, dengki, bersih dari kedengkian. Dengki itu langsung jelek. Tahu dengki? SMS, syusyah, melihat orang lain senang, senang melihat orang lain syusyah. Ini Indonesia lagi musim dengki nasional sekarang. Iya, ada nomor 1, nomor 2 tuh. Pokoknya nomor manapun senang kalau lihat. Jangan ngacung-ngacung. Senang melihat orang lain ngejungkel, kepleset aja ngomong yang satu, gembira yang ini.
Yang ini dipuji, nyesek yang ini. Itu dengki hadirin. Padahal dengkinya kita ke orang lain tidak akan merubah takdir orang yang kita dengki karena kedengkian kita. Tidak. Kita dengki sama teman kantor, tapi dalam rencana Allah teman kantor ini bukan naik pangkat, naik aja. Yang ngejongkeng kita. Dia naik pangkat, kita naik tensi. Dia ganti kendaraan, kita ganti penyakit. Dia nambah bonus, kita nambah stres. Hati-hati, ini hadirin serius. Pendengki itu cirinya khas. Tidak pernah bisa memuji orang yang dia dengki. Bila hati kian dengki, tak rela teman berprestasi, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci maki. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur, walau tidur tak pakai kasur, hati tetap merasa makmur. Jaga, cik atau hadirin sekali-kali, jangan kau kotori semangat lentera hidup ini. Nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Istirahat adalah. Jagalah hati, jangan kau nodai, cahaya ilahi. Udah enakan lagu ini ya. 12 tahun ini udah gak berkuman hadirin. Ini tuh lagu kebangsaan. Harusnya para kampanyewan itu ini ya, lagi kampanye tuh, jagalah hati, ya kan? Jangan maki-maki. Suami istri juga kalau apa lagu ini bagus. Apa tak kemana wae sih? Jagalah hati. Apalagi yang bisa membuat seseorang saat jadi indah. Lihat keindahan itu kalau taman bersih. Dan keindahan ini nampak dari proporsional. Wajah yang indah itu proporsional, benar? Tubuh yang indah itu yang proporsional. Jadi Allah tuh menyimpan keindahan pada proporsional. Kalau bahasa agamanya adil, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang memiliki pribadi indah agar dicintai Allah, jadilah orang yang adil. Adil itu bukan sama rata sama sa. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kita harus berpengetahuan supaya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sing adil hadirin. Contoh, orang yang buang sampah indah tidak? Jawab. Ada kemarin lihat tuh, pengen kejar saya tuh. Dia naik mobil, mobilnya bagus. Lempar sampah. Hilang keindahannya. Kenapa? Buang sampah sembarangan itu zolim namanya. Orang yang zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya orang-orang yang suka buang sampah tuh hilang keindahannya. Benar?
Maaf ya, yang merokok tuh indah tidak sih? Saya tidak melihat perokok tuh senyum bahagia, enggak tuh. Kayaknya tuh kayak gimana gitu kehidupannya tuh. Dilihat dari penampakan. Sekarang lihat dari fungsi, kayak nggak ada kerjaan. Sedot tiup, sedot tiup. Kayak gimana gitu, ini teh kayak nggak punya pekerjaan tetap hadirin. Sedot tiup. Orang mau wirid, ngapalin Quran, murojaah, ya kan. Tilawah Quran, sedot tiup. Dah susah baca Quran sambil ngerokok. Auzubillahi minasyaitonir. Maka saya senang di sini tidak ada yang merokok. Susah indahnya. Berhentilah kawan-kawan. Zalim. Paru-paru itu punya hak udara bersih. Orang lain juga punya hak dapat udara bersih. Kenapa kita ngotorin? Hah? Zalim. Merokok itu ke diri zalim, ke orang lain zalim. Ada kan tulisannya juga, merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ada lagi, merokok membunuhmu. Nyedot rokok bunuh diri, niup rokok bunuh orang. Jangan anggap remeh. Saya ingin kita menjauhi rokok, ya. Tapi itu ada ustadz yang merokok, sesama biskota, dilarang saling mendahului. Saya tidak mengomentari, ya. Tapi panutan kita siapa? Rasulullah SAW. Kebayang tidak? Kan Rasulullah melakukan hal seperti itu? Jawab hadirin. Asa enggak sanggup kita membayangkan Rasulullah merokok, benar? Tidak sanggup. Beliau begitu terpelihara dari perbuatan sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Atau kalau tidak sanggup membayangkan Rasulullah, bayangkan para sahabat. Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kebayang tidak di Masjid Nabawi merokokan? Coba dibayangkan. Para sahabat, Hamzah, ya Sayyidina Hamzah, Khalid bin Walid misalkan. Enggak kebayang. Betul? Itu panutan Rasulullah tidak. Para sahabat tidak kebayang. Kebayang tidak ada asbak di Masjid Nabawi? Sekarang imam yang mulia, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Hanafi, kebayang tidak? Tidak, ya sudahlah. Kalau lihat ada ustadz atau ulama yang merokok, ya kita doakan saja supaya bisa berhenti merokok. Ya, itu lebih baik. Kalau ilmunya manfaat kita dengarkan. Kalau ada sikap yang baik kita tiru, yang kurang baiknya jangan ditiru. Tanpa harus dicela dan diremehkan. Ya. Berantakan. Itu indah tidak? Hati-hati, berantakan itu salah satu ciri kezaliman. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu di kungfu apa namanya? Biara atau apa? Tempat kungfu tuh. Ya Shaolin. Sendalnya rapi. Alhamdulillah Darut Tauhid rapi. Karena yakin berantakan itu bagian dari tidak ada keindahan. Lihat saudara kita yang hilang ingatan, rambutnya berantakan, tidak indah, benar? Ini penting hadirin, bahwa bagian dari keindahan itu adalah adil. Berantakan itu tidak adil. Coba
Kalau suatu tempat berantakan itu menunjukkan karakter apa? Jung, ngacung dulu. Apa? Oh, malas. Malas mengembalikan sesuatu pada tempatnya. So, karakter apa lagi? Kan? Jorok. Kata jorok aja udah nggak enak dengernya. Berantakan tuh ciri-ciri jorok. Punya istri yang di rumahnya berantakan, istri pemalas, istri jorok. Langsung ingat ke rumahnya masing-masing kan. Islam itu indah. Ayo, apalagi karakter apa lagi? Apa? Kurang disiplin dia. Mana yang ngomongnya? Ngacung, jantan, ya. Kurang disiplin, suka dengar FBA ya. Iya, kurang disiplin. Harusnya disiplin. Ini sini tempatkan kembali ke tempatnya, tidak disiplin. Udah 3 tuh karakter. Apalagi coba? Ya. Kurang iman? Wih, keringgian ya Maya. Benar. Berantakan tuh ciri-ciri kurang takut ke Allah. Ya. Puas? Ya, alhamdulillah. Saya harus membahagiakan beliau. Yang kelima, kurang rasa malu. Padahal malu bagian dari iman, benar kan? Gak punya malu berantakan, harusnya malu berantakan itu, benar? Sedih kalau lihat ada sebuah pengajian, selesai pengajian tuh botol berserakan di mana-mana, sampah. Terus kenapa begini? Mana Islamnya kan? Harusnya bersih sebelum pengajian bersih, sesudah pengajian lebih bersih. Ini benar itu. Tapi kalau sesudah pengajian kotor, berantakan. Ini 212 dan alumni kemarin bersih, itu benar. Indah kan? Sampai ada pameo, jangankan ngerusak NKRI. Gimana teh? Ya jangankan ngerusak NKRI. Ngerusak rumput aja nggak berani. Jangankan mengoyak-ngoyak bangsa kita, mengoyak daun aja nggak berani. Indah kan? Makanya yang hidupnya berantakan, yang rumahnya berantakan, hati-hati nih Ustadz. Kalau ada di sini Ustadz, Ustazah, musrif, musrifah yang suka berantakan, di mana itu ilmunya? Di mana imannya? Harusnya rapi, bersih. Kalau di pesantren namanya BRTT. Apa BRTT? Bersih, rapi, tertib, teratur. Ya seperti sholat kita kan indah. Ya kan? Coba kalau sholat berantakan, tidak indah. Tapi Allahu Akbar, ruku semua. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, tegak. Sujud semua. Lihat tuh. Lihat di Ka'bah itu ya. Jutaan orang. Indah. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Biasa bersih, tertib, teratur, itu teh ciri-ciri adil. Halo? Mikir semua sekarang. Kalau ingin dicintai Allah, bersihlah rumahnya. Allah lihat, Allah ngasih kontrakan ke kita, ditata dengan bersih, rapi, teratur. Allah lihat, ini dikasih kontrakan kecil aja keurus. Gampang bagi Allah ngasih rezeki yang lebih baik lagi, betul? Alhamdulillah senangnya jadi anak-anak. Tahu kenapa anak-anak ngobrol? Karena mereka ketemu anak-anak lagi. Kalau ngobrol dengan orang tuanya nggak ramai, anak-anak cenderung tidur ya. Nggak apa-apalah ya. Lebih baik anak-anak di masjid daripada di
jalanan. Tuh jeping ya. Beberapa saat biasanya. Sing ridho ya. Saya senang anak-anak berada di masjid. Sekarang ditinggalkan di rumah sama siapa? Betul? Nah, kalau sudah fokus kepada ilmu, Allah memberikan kehusuan. Apalagi lelaki kan kalau sudah fokus telinganya berkurang pendengarannya. Untuk yang lain, begitulah. Makanya ibu-ibu kalau manggil suami dan suami nggak begitu menyaut, itu teh lagi fokus. Hanya masalahnya fokus apa itu yang harus dipermasalahkan ada. Mau tahu tambah lagi supaya kita indah, menjadi pribadi yang indah, fasbrun jamilun, sabar. Sabar itu intinya adalah menahan diri, mengendalikan diri. Nah, gimana kita bisa menahan diri? Sabar ada berapa tempatnya? 3. Sabar dalam taat, sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Sing sabar hadirin, orang yang sabar itu indah. Tenang, betul? Tes. Sholat taraweh mending 11 atau 23 rakaat, jujur dari hati terdalam. 11, kenapa? Supaya cepat beres. Imamnya mending 1 rakaat 1 lembar atau yang ringkas, padat dan saksama. Itu teh ciri-ciri kurang sabar. Udah bacaan kita sedikit, harusnya kita cari imam yang bagus, panjang. Jadi kita bisa nebeng. Ya kalau sendiri mah dipanjang-panjangin juga susah, ada adanya yang itu. Alat ukur kesabaran, tahajud coba. Enakan mana? Sabihisma rabbika al-a'la atau ar-Rahman? Al-a'la. Tanding al-a'la atau al-sar. Makin pendek kita mah. Itu teh ciri-ciri kurang sabar dalam taat. Kita doakan sih cepat tidur. Nah, yang tidur bapaknya lagi yang nunggu. Nggak apa-apa. Sabar enggak saya kan? Indah kan? Eta teh anak saha, ha? Kalau seperti itu indah, itu anak siapa? Kenapa anak dibawa ke sini? Cik atuh ini teh pengajian. Oh iya. Saya enggak akan berani marah. Pertama, saya paham orang tuanya bawa anak ke sini. Dengan siapa anak di rumah? Mau nyari ilmu. Kedua, dunia anak-anak dah gini. Enggak ngerti ceramah saya, ya enggak? Dan tempatnya juga di belakang, suaranya kecil, cuman tinggal nunggu kesadaran orang tua aja, ya. Tapi kan bisa dilihat wajah saya tenang kan, tenang kan? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri dari apa yang Allah tidak suka. Sabar di dalam menjauhi maksiat. Nah, peluang berbuat maksiat itu ada setiap saat. Caranya gini, kalau ingin rada nahan dari maksiat itu ya, setan pasti nipu. Setan itu sebetulnya lemah. Godaan wanita dengan godaan setan lebih kuat godaan siapa? Maaf, ini saya tidak menyamakan wanita dengan setan, enggak ya. Bukan itu maksudnya. Setan cuma bisa ngebisikin dan doif. Bisikan setan kalau kita nggak nurut dia nggak apa-apa. Tapi sama istri nggak nurut bisa apa-apa. Selalu ingat, ini tipu daya setan atau bukan.
setan pasti membuat kita terjerumus dalam dosa. Astagfirullah, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makin banyak berzikir, makin nanti jelas ya. Ini teh apa nih? Ini Allah suka atau tidak? Ini bisikan dari Allah atau tipu daya setan? Itu akan membuat kita lebih bisa memetakan ketergelinciran kita. Misalkan naksir ke seseorang, tapi dia tidak mau merespon, misal ya. Dikit lagi lah, kuat saya mah kuat ya. Makasih. Jadi sampai di mana barusan teh ha? Aduh, saya benar-benar lupa nih. Saya tuh disleksia, hadirin. Orang disleksia tuh kadang-kadang yang paling deket itu suka lupa. Kayak parkir motor, nyimpen kunci, lupa. Alasan. Apa? Saya ngomong apa tadi? Saya tahu saya lagi bahas sabar, tapi yang paling deket apa? Bisikan, ya. Teruslah zikrullah sampai ini teh bisikan membawa saya kebaikan atau tidak. Nah, misalkan suka seseorang dan seseorang tidak merespon, boleh jadi itu merupakan karunia Allah. Karena kalau direspon malah bisa tergelincir. Jadi kalau saudara ditolak tuh boleh jadi itu merupakan pertolongan Allah. Daripada nyambung dan belum siap dan bisa tergelincir. Jadinya harus baca pakai hati itu. Sabar menghadapi musibah. Gini hadirin, sabarlah. Semua itu ada waktunya. Yang menguasai takdir itu Allah, bukan kita. Sudah berobat tapi belum sembuh juga. Emang bagus sembuh buat saudara? Belum tentu bagus. Lah Allah mau menggugurkan dosanya, sedang dosanya banyak yang belum habis, dan sakit ini penggugur dosa. Sedang Allah mau ngangkat derajat segini, yang amal saudara enggak cukup, dan sakit ini pahalanya bisa ngangkat. Jangan rewel, saya tuh ingin punya jodoh. Tuh jangan ngomong sama saya kan KB, dua saja cukup. Kenapa Allah belum ngasih aja? Sing sabar. Saya tuh sudah sabar, belum. Eta matak pelatat-pelatat gitu yang. Emang siapa yang punya takdir tuh? Isi aja waktunya. Mumpung belum punya pendamping, bisa berbakti ke orang tua, bisa pakai ngapalin Quran. Allah juga tahu. Allah tuh tahu keadaan kita setiap saat. Pikiran kita, hati kita, kepedihan, rasa sepi, kesendirian, nelangsanya batin, iri lihat orang lain. Itu Allah teh tahu semuanya. Dan Allah tahu kita berusaha berbaik sangka kepada Allah. Allah juga melihat kita bersujud. Allah juga tahu kita berusaha keras untuk sabar. Dan itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Tidak ada yang disia-siakan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya sing sabar. Aduh, suami saya teh galak sekali, sing sabar. Allah tahu apapun yang terjadi di rumah itu, semuanya dilihat, disaksikan. Nggak ada yang bisa ngebulak-balik hati pendamping hidup selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saya jauh dari agama, ngebantah terus. Tobat dan sabar, yang ngebulak-balik hati anak itu adalah Allah. Allah yang ngebulak-balik hati. Terus saja kita banjiri dengan air mata tobat. Terus saja kita berusaha memperbaiki diri. Kapan ya? Enggak tahu. Allah yang tahu kapan waktu yang paling tepat untuk kita. Jangan suudzon kepada Allah. Setiap saat disaksikan. Semua yang ada di hati ini, semua yang kita perbuat, semua yang ada dalam pikiran,
semua kecamuknya perasaan. Huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Makanya nggak usah ngotot sesuai dengan harapan keinginan kita kalau duniawi. Ngotot saja jadi ahli sabar. Ya, menanglah orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadilah pribadi yang indah, hadirin. Jangan suka tergesa-gesa. Saya tuh sudah doa, tapi Allah jabah. Jangan ngomong gitu. Doa itu ibadah. Jangan suka ngatur Allah. Aturlah diri agar selalu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kapan ya, udah sekarang jadi orang baik. Betul? Ini bagi yang dalam penantian. Ada ikhwan yang belum nikah? Ada? Ya nggak usah malu-malu, tinggal nyebut ada atau akhwat ada yang belum nikah. Atau kenapa nggak pada nikah? Tinggal jebet-jebet aja, tulis nama, lempar ke sana, siapa tahu ada yang menguap ya nggak? Tidak sesederhana itulah, dan Allah yang ngatur jodoh. Berbaik sangkalah harus kepada Allah supaya sabar. Sabar itu datang dari husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuklah melihat karunia yang Allah berikan daripada sibuk memikirkan apa yang belum terjadi, daripada sibuk memikirkan apa yang kita inginkan. Lebih baik sibuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Baliknya ke sana, kayak mau pensiun stres. Kenapa mau pensiun stres? Karena sibuk memikirkan yang belum ada. Tapi kalau mau pensiun, saya besok 29 Januari, sweet 57. Saya besok 57 pas. Bagaimana mungkin saya curiga ke Allah? 57 tahun saya hidup di dunia, diberikan itu segalanya ya kan. Makan tidak, minum, pakaian, aib saya ditutup, dosa saya ditutup-tutupi Allah. Dalam kesulitan diberikan, dihina rame-rame oleh Allah, ditolong, selamat dari berbagai kesempitan. Terus mau apa? Saya harus menyiksa diri saya memikirkan yang belum ada. Mending mensyukuri yang ada, benar? Halo? Halo? It is me. Ini serius, hadirin. Kita banyak capek dengan aduh kapan ini gimana itu, aduh saya pengen itu. Sibuk, bukan tidak boleh. Tapi kalau itu menghilangkan rasa syukur dan rasa sabar, mau apa? Ngerusak hubungan kita dengan Allah. Ingat itu, ingat apa yang Allah berikan. Makin kita sering mengingat limpahan karunia Allah yang tiada terputus, makin yakin tuh kebaikan Allah, makin husnuzon ke Allah. Jangan ngilang-ngilangin karunia Allah gara-gara belum kesampaian yang diinginkan. Gara-gara belum ada jodoh, jadi seakan-akan zolim, Allah itu tidak adil. Padahal kalau diadili, udah disambar petir kita dari dulu. Ya. Sholat ngaco, masih hidupin, dosa melimpah, benar? Ayo hadirin, berindah diri kita dengan menjadi orang yang tahan diri dari keluh kesah, tahan diri dari pamer derita, tahan diri dari lebay. Orang yang suka pamer derita, orang yang tidak ridho dengan takdir yang ada. Hati-hati medsos, jangan suka menayangkan penderitaan. Ya, senang boleh disebarkan, giliran susahan aja. Daya disebarkan juga kalau kita suka memamerkan penderitaan, 80% yang membaca tidak peduli dengan tayangan kita. 17%
merasa bahagia, puas melihat kita menderita. Yang 3% enak lihatnya, yang gini-gini aja ditayangin. Jadi kesimpulan 100% gak berguna. Hadirin, maaf ya hari ini sederhana sekali kajiannya. Mudah-mudahan kalau Allah ridho manfaat. Alhamdulillah, sudah jam 9. Perindah diri kita dengan kebersihan hati ya. Sing adil dalam hal apapun dan teruslah bersabar. Tidak ada ujungnya sabar. Karena pahala sabar itu bighairi hisab, tidak ada akhirnya. Ada waktunya nanti Allah memberikan. Waktu dan bentuk itu adalah Allah yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Tapi setiap saat kita dihitung oleh Allah. Semuanya ada catatannya. Dan Allah Maha Indah. Tidak pernah mengecewakan sama sekali. Masya Allah. Sambil kita baca ayat Quran, kita bersedekah ya. Kepada Allah silakan, jangan suka ragu-ragu sedekah tuh hadirin. Allah melihat isi dompet saudara, Allah tahu, dan yang saudara keluarkan juga dicatat itu ya. Istiqlal libur ya? Pondok ya. Berarti minggu kedua kita pindah ke Pondok Indah yang biasanya di Istiqlal. Kajian Istiqlal itu sudah dari tahun 99. Sudah berapa tahun? 20 ya? 20 tahun, Masya Allah. Dari umur saya 37, sekarang 57, aki-aki hadirin. Doakan cucu sudah 8, Masya Allah. Anak 11, sudah pasti istri. Sahabat-sahabat yang baik, terima kasih ya. Saya mohon maaf tidak terlalu panjang karena memang sudah janji jam 9 harus selesai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, duhai yang Maha Menatap, terima kasih ya Rabb, Engkau takdirkan kami berkumpul di rumah-Mu ini. Duhai yang Maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Engkau Maha melihat setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat. Engkau menyaksikan setiap aib yang kami sembunyikan. Duhai yang Maha Pengampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami ya Allah, Wahai yang Maha Agung. Ampun sebanyak apapun dosa dan maksiat kami. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ampuni maksiat yang tidak sengaja. Ampun maksiat yang sengaja. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan.
padahal Engkau pasti menyaksikan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duha yang maha baik, siapa lagi yang menolong kami selain Engkau? Ampuni hati ini lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni kami sangat sibuk dengan dunia sehingga melalaikan kewajiban padamu. Ya Allah, jadikan malam ini malam Engkau ubah hati kami ya Rabb. Jadikan hati ini hati yang selalu terpesona padamu. Hati yang tidak pernah bisa melupakan-Mu. Hati yang merasakan hidup bahagia selalu bersamamu. Hati yang tidak pernah merasakan kesepian karena merasakan kehadiran-Mu. Hati yang selalu tenang karena yakin akan janji-Mu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan ada pintu yang kami ketuk selain pintu-Mu. Jangan biarkan ada jalan yang kami tempuh selain hanya jalan-Mu. Jangan biarkan ada cinta yang membara di hati ini selain cinta padamu ya Allah. Jangan biarkan ada kerinduan yang menggebu di hati ini selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu. Ya Allah, cintailah siapapun yang Kau hadirkan ini. Jadikan saat ini saat Engkau ijabah doa kami ya Rabb. Senang apapun diri kami adalah makhluk-Mu ya Rabb. Ciptaan-Mu, hamba-Mu. Taqabbal minna ya Karim, inna antas samiul alim. Amin ya Rabbal alamin. Doalah hadirin masing-masing. Allah pasti mendengarkan tiap doa. Amin. Amin ya Allah. Kabulkan ya Amin. Ya Allah ya Karim. Doa yang maha baik, kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman yang masih rapuh, kokohkan yang masih goyah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah, cukupi hanya dengan rizki-Mu yang halal, yang berkah, jauhkan dari yang haram, yang subhat, berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah, pernikahan yang penuh berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Wahai yang maha mendengar, Engkau tahu jitan setiap hati. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Berikan kecukupan bagi yang sedang dililit hutang, lepaskan dari lilitan hutang. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tolonglah saudara-saudara kami di penjuru bumi manapun yang teraniaya ya Allah, di Palestina, di Myanmar, di Uighur, dimanapun yang Kau saksikan. Lindungi ya Allah, jaga, kuatkan imannya. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin di negeri ini yang takut padamu ya Allah, yang mencintai-Mu, mencintai kebenaran-Mu, yang mencintai Rasul-Mu, yang mencintai para ulama pewaris Nabi-Mu.
mencintai umat-Mu ya Allah, dan mencintai kebenaran. Ya Allah, lindungilah kami dari selain itu ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doakan saya hadirin supaya bisa mempertanggungjawabkan sisa umur ini. Maafkan. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, jangan kemalaman. Hadirin